warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olikin Anita Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai VPN tunneling. Nah, jadi di sini itu merupakan materi-materi yang bakalan kita bahas ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada konsep VPN tunneling. Nah, Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Nah, kita itu ada sebuah perusahaan yang ada di Jakarta yang memiliki cabang di Semarang. Nah, jika mereka mau terhubung kan bisa menggunakan kabel. Tetapi kalau menggunakan kabel itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, jadi kita itu bisa memanfaatkan yang namanya itu tunnel. Nah, jadi nanti kedua router ini itu akan terkoneksi melalui internet. Nah, jadi nanti kita itu bisa membuat interface virtual yang dinamakan dengan tunnel. Nah, cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, langsung saja kita setup topologinya. Kita bisa klik kanan, pilihan network. Untuk namanya itu ISP, lalu untuk tipenya itu cloud map. Jika sudah kita save, lalu kita tambahkan dua router. Kita bisa klik kanan, pilihan node, lalu pilihan router OS. Di sini untuk namanya saya akan menamainya itu router pusat. Lalu untuk menu option saya hapus, lalu save. Kita tambahkan lagi, klik kanan, pilih yang node, pilih router OS. Untuk namanya itu router cabang. Untuk menu option saya hapus. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita sambungkan dari ISP ke router-router ini. Lalu kita bisa klik kanan di sini, pilih yang edit. Lalu di sini kita klik yang tipenya ini berzir. Kalau sudah, kalian bisa dibuat. Juga sudah bisa apply. Lalu yang ini juga sama, pilih yang edit, lalu berzir. Lalu kita, kalau sudah kita bisa apply. Lalu kita tambahkan juga dua VPC. Kita bisa klik kanan, lalu pilih yang node, lalu pilih yang ini. Untuk namanya itu VPC 1. Kita bisa save. Kita sambungkan. Lalu kita klik kanan lagi. Namanya itu VPC 2. Lalu kita sambungkan juga. Seperti ini ya. Lalu kita nyalakan dua routernya ini. Lalu kita buka routernya. Kalau seperti itu kita HTML console. Kita perbesar. Login itu admin. Ini router cabang juga sama. Lalu kita cek IP-nya. Kita bisa mengetikkan IP address print. Nah, di sini IP pada router pusat itu 93. Pada router cabang kita cek juga IP address print. Di sini itu 10 ya. Nah, lalu kita pergi ke command prompt. Lalu pilih nyalakan sebagai administrator. Klik yes. Lalu kita bisa mengetikkan root at 10.0.37.0 untuk masnya itu 25.0. Lalu masukkan IP yang dipinat. Nah, oke. Lalu kita ping IP pusat. Di sini ping 10.0.13
137.93. Nah, di sini TTL. Lalu kita coba juga ping IP dari router cabang. Ping 168. Maaf. Ping 10.0.37.10. Nah, ini juga TTL. Lalu kita ke Winbox. Lalu loginnya itu admin, lalu IP-nya itu IP pusat. Ini kita ganti menjadi 93. Lalu kita bisa connect. Ini sudah bisa ya. Nah, lalu kita bisa klik new Winbox, ganti IP dari router cabang. Lalu connect. Nah, lalu kita akan mengubah namanya. Nah, yang ini, yang 93 itu namanya itu router pusat ke sistem identity itu R pusat. Kalau sudah bisa apply, lalu oke. Lalu kita ubah juga yang router cabangnya, yang 10 ini ke sistem identity, lalu namanya itu router cabang. Jika sudah bisa apply, lalu oke. Tadi kan kita lagi menggunakan IP yang DHCP yang didapatkan dari ISP. Nah, di sini saya akan coba menggunakan IP statik. Nah, kita ke terminal routernya, yang router pusat dan router cabang. Langsung saja kita ke Winbox yang router pusat. Lalu ke IP, ke DHCP client. Lalu yang ini kita disablekan. Lalu masuk lagi ke terminal yang di pusat. Kita bisa mengetikkan IP address sama dengan 10.137.156/24. Interface-nya itu di ether 1, lalu enter. Lalu IP address print. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita coba konfigurasikan gateway-nya dan DNS-nya. Ketik IP root print. Nah, di sini kan untuk gateway-nya itu masih menggunakan ether 1. Nggak ada gateway yang mengarah ke internet. Nah, kita akan tambahkan gateway-nya yang mengarah ke internet. Kita lihat dulu ke VMware. Nah, bisa kalian lihat di sini pada bagian IP address for PNetNet itu ini tuh merupakan IP gateway-nya. Nah, kita coba tambahkan. Kita bisa mengetikkan IP root at gateway sama dengan 10.0.137.1. Enter. Lalu ketik IP root print. Nah, di sini sudah ada yang 137.1. Lalu kita akan isikan yang DNS-nya. Kita bisa mengetikkan IP DNS set servers sama dengan 8. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita coba ping 88. Nah, di sini TTL. Nah, kita coba juga yang di cabang. Masuk ke Winbox. Pilih yang IP, lalu di DHCP client. Lalu ini kita disablekan. Lalu masuk ke terminal yang cabang. Ketik IP address sama dengan 10.0.137. Ini tuh 57. Lalu di sini tambahkan slice 24. Sebentar, saya mau ngecek yang itu. Itu benar. Lalu untuk interface-nya itu ether 1. Enter. Nah, kita ketik IP address print. Nah, di sini tuh sudah ada ya. Lalu tambahkan gateway-nya, ketik IP root at gateway sama dengan tadi 10.0.37.1. Enter. Lalu kita ketik IP DNS set servers sama dengan 8.8. Enter. Lalu kita coba ping 88. Nah, di sini TTL. Lalu kita coba akan ping IP pusat. Ping
10.0.137.156. Nah, di sini TTL juga. Lalu kita ke winbox yang pusat. Nah, ini kita ganti menjadi 156. Maaf, kita cancel. Kita ganti menjadi 156. Maaf. Jika sudah, kita connect. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita ke winbox yang cabang. Cancel. Cabang tadi itu 157. Kita connect. Nah, di sini juga sudah bisa. Jadi kita sudah bisa masuk ke cabang dan yang pusat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis VPN tunneling. Nah, di sini EOIP atau Internet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP EIP. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai yang EOIP, si VPC1 dan juga VPC2 itu harus menggunakan network yang sama. Nah, kita bisa klik kanan, lalu pilih yang teks. Nah, di sini misalnya saya itu menggunakan networknya itu 192.168.1.0/24. Kita taruh di sini. Nah, kita tambahkan line juga. Kita klik kanan, lalu line. Lalu pada bagian label, di sini kita ketik tunnel. Lalu kita apply. Lalu kita taruh di sini, tengah-tengah router pusat dan router cabang. Lalu tambahkan teks, kita bisa klik kanan, lalu teks, lalu 10.0.137.156. Kita taruh di sini. Lalu kita klik kanan lagi. Untuk IP-nya itu 10.0.137.157. Lalu kita masuk ke winbox yang router pusat. Kita masuk ke interface. Lalu pilih yang EOIP tunnel. Lalu di sini kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk namanya itu IP EOIP strip tunnel strip to cabang. Untuk remote address-nya itu kita memakai yang 10.0.137.157. Nah, kalau diimplementasikan ke dunia nyata itu kita pakai IP public. Sedangkan yang kita pakai itu IP privat, tapi nggak apa-apa ya. Nah, lalu untuk tunnel ID-nya itu kita pakai 100. Lalu untuk ARP-nya itu enable. Kalau sudah kalian bisa apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke winbox yang router cabang. Kita ke interface, lalu ke EOIP tunnel, lalu klik icon plus. Namanya itu IP tunnel strip to pusat. Di sini untuk remote address-nya itu 10.0.137.156. Untuk tunnel ID-nya itu 100. Untuk ARP-nya itu memakai yang enable. Lalu sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini itu kan sudah ada huruf R, artinya itu sudah running atau sudah berjalan. Nah, kita coba ping di terminal cabang. Kita coba ping 10. Nah, di sini TTL ya. Nah, jadi kan VPC 1 dan 2 ini kan berbeda network, tetapi kita itu akan membuatnya itu saling terhubung. Jadi kita itu akan menjadikan mereka itu berada di satu network. Jadi kita pakai yang bridge. Nah, kita bisa masuk ke winbox yang pusat. Kita sini langsung aja. Lalu masuk ke bridge. Lalu di sini klik icon plus. Nah, di sini untuk namanya itu saya akan memakai bridge for EOIP. Lalu apply, oke. Lalu ke bagian port, kita klik icon plus. Lalu di sini untuk interface-nya itu saya itu memakai Ether 2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini untuk interface-nya itu memakai yang EOIP tunnel to cabang. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke.
Lalu kita coba juga di Winbox router yang cabang. Kita silang juga ini, pergi ke bridge. Lalu klik icon plus. Di sini untuk namanya saya samakan, yaitu for EOIP. Apply, lalu OK. Lalu pergi ke yang port, klik icon plus. Untuk interface-nya itu memakai Ether 2. Apply, OK. Klik icon plus lagi. Untuk interface-nya memakai EOIP tunnel untuk pusat. Apply, lalu OK. Lalu kita coba masuk ke VPC 1 dan VPC 2-nya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan masukkan IP secara statik terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, teks, lalu di sini saya menggunakan 192.168.1.6/24. Lalu kita taruh di sini untuk IP VPC 1. Lalu kita klik kanan lagi, 192.168.1.7/24. Kita taruh di sini. Kita masuk ke VPC 1, juga masuk di VPC 2 ya. Nah, di VPC 1 kita ketik IP 192.168.1.6/24. Nah, kita konfigurasikannya itu sampai gateway dulu. Kita enter. Lalu kita cek menggunakan show IP. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu ke VPC 2 juga. Kita ketik IP 192.168.1.7/24. Kita cek menggunakan show IP. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba ping ke VPC 1, yaitu ping 192.168.1.6. Nah, di sini TTL berarti VPC 1 dan VPC 2 itu sudah terhubung. Nah, tapi kalau kita disablekan, kita ke di sini misalkan saya mau kayak router cabang, terus saya akan pergi ke interface. Lalu ini disablekan terlebih dahulu. Lalu kita coba ping lagi di VPC 2. Kita coba ping lagi. Ping 192.168.1.6. Itu gagal ya, teman-teman. Ini seperti ini tidak bisa. Nah, lalu kita coba nyalakan lagi tunnelnya. Ping 192.168.1.6. Nah, di sini itu TTL. Nah, kali ini saya akan membuat si VPC 1 dan VPC 2 itu bisa terhubung ke internet. Nah, kita masuk ke Winbox yang router pusat. Lalu ke IP, lalu addresses. Lalu di sini kita klik icon plus. Lalu untuk addressnya itu 192.168.1.1/24. Lalu di sini untuk interface-nya itu memakai yang bridge for EOIP. Jika sudah, kita bisa apply, lalu OK. Lalu kita coba ke VPC 1. Kita coba ping IP gateway-nya. Nah, di sini TTL ya. Nah, kita juga coba di Winbox yang router cabang. Ke IP, lalu addresses. Lalu di sini klik icon plus. Untuk IP-nya itu 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya itu menggunakan bridge for EOIP ya. Lalu jika sudah, kita apply, lalu OK. Lalu di sini kita coba ping di VPC 2. Nah, di sini TTL. Lalu kita akan coba men-setting internetnya. Nah, kita coba ke Winbox router pusat. Lalu masuk ke IP, lalu firewall, lalu NAT. Lalu kita klik icon plus. Di sini hanya masih utuh. Lalu untuk out interface-nya itu memakai Ether 1. Untuk Asian pakai yang Masquerade. Jika sudah, kita bisa apply, lalu OK. Nah, kita juga lakukan yang sama di router cabang.
IP farewell NAT. Ini masih utuh, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, kita coba masuk lagi ke VPC 1. Kita ketik show IP. Nah, bisa kalian lihat di sini, kalau gateway dan juga DNS-nya itu kan masih kosong. Nah, kita akan coba menambahkan. Kita ketik IP 192.168.1.6/24, lalu 192.168.1.1/24. Enter. Lalu ketik IP DNS 888. Nah, jika sudah, kita coba ping 88. Nah, di sini TTL, lalu kita lakukan yang sama yang di VPC 2. IP 192.168.1.7/24, 192.168.1.2/24. Lalu kita coba ketik IP DNS 88, lalu ping 88. Nah, di sini juga TTL. Masuk ke PPP. Nah, di sini untuk PPP itu ada berbagai jenis, salah satunya adalah PPP TP. Nah, point-to-point protocol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Jadi, tadi kita kan membuat dua PPC ini itu mempunyai network yang sama, yaitu 1.0. Nah, tetapi kalau memakai yang PPTP, kita itu bisa membuat mereka terhubung walaupun network mereka berbeda. Nah, cara kerja PPTP itu seperti klien dan juga server. Ada yang menjadi server, ada yang menjadi klien. Nah, di sini saya akan menjadikan si router pusat ini untuk sebagai server, lalu si router cabangnya itu sebagai klien. Jadi, kita klik kanan, kalian ikutin saja ya. Nah, jadi nanti IP si tunnel router pusatnya itu adalah 10.1. Lalu untuk cabangnya itu 10.2. Nah, untuk network VPC 1-nya itu adalah 1.0, sedangkan si VPC 2 itu networknya itu 2.0. Nah, jadi kan si VPC 1 dan VPC 2 ini memiliki network yang berbeda. Nah, kita akan menghubungkannya melalui PPTP. Nah, kalian masuk ke Winbox yang router pusat. Kita ke bridge, lalu ke port. Lalu Ether 2 yang ini kita hapus saja. Lalu kita masuk ke IP, lalu addresses, lalu kita disablekan saja. Yang ini kita disablekan. Lalu kita tambah lagi 192.168.1.1/24. Jika sudah, untuk ethernya itu menggunakan ether 2. Lalu jika sudah, kita apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke IP DHCP server, lalu DHCP setup, memakai ethernya itu ether 2. Kita next terus. Oke. Nah, kita lakukan juga di router cabang. Ke bridge. Lalu yang ether 2 kita disablekan. Maaf, kita hapus. Lalu kita pergi ke IP, lalu addresses, lalu yang ini kita disablekan. Lalu tambah 192.168.2.1/24. Lalu ethernya itu menggunakan ether 2, apply, lalu oke. Ke IP, DHCP server, DHCP setup, ethernya itu ether 2, next, oke. Lalu kita coba request IP di masing-masing VPC. Kita coba di VPC 1, ketik IP DHCP. Nah, di sini itu sudah mendapatkan IP-nya yaitu 254. Di VPC 2 juga kita lakukan IP DHCP. Nah, di sini juga mendapatkan IP. Nah, kita akan masuk ke konfigurasi yang PPTP. Kita masuk lagi ke Winbox yang di router pusat. Di sini kita masuk, sebentar. Saya silang dulu. Di sini saya masuk ke PPP. Lalu ke PPTP server. Enable-nya kita centang. Lalu apply. Kita oke. Nah, kita akan buat kliennya itu saat mau connect ke tunnel itu pakai username dan password. Jadi kita buat dulu username-nya. Kita masuk ke bagian secret. Lalu klik icon plus.
Untuk namanya itu PPTP. Passwordnya itu 123. Untuk servisnya itu menggunakan PPTP. Lalu bagian addressnya itu kita menggunakan 10.10.10.1. Remote addressnya itu 10.10.10.2. Apply, lalu oke. Kita coba juga yang di cabang. Ke PPP. Lalu pada bagian interface kita klik icon plus. Lalu pilih yang PPTP client. Nah, di sini untuk namanya itu masih sama. Lalu ke bagian layout. Di sini untuk bagian konektornya itu menggunakan 10.0.137.156. Usernya itu PPTP. Passwordnya itu 123. Apply, lalu oke. Kita cek ke IP. Sebentar. Kita cek ke IP, lalu addresses. Nah, secara otomatis itu tunnelnya itu sudah ada. Nah, kita coba masuk ke Winbox pusat. Masuk ke terminal. Lalu kita mengetikkan ping 10.10.10.2. Nah, di sini TTL ya. Nah, kita coba ketik IP root print. Nah, bisa kalian lihat di sini kan nggak ada network yang 2.0. Nah, kita tambahkan, kita masuk ke IP, lalu root, lalu pada bagian sini klik tanda plus. Untuk destination address-nya itu 192.168.2.0/24. Untuk keduanya itu 10.10.10.2. Maaf, benar. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Lalu kita ke Winbox yang cabang, ke IP, ke root, klik icon plus. Di sini untuk destination address-nya itu 192.168.1.0/24. Di sini untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Apply, lalu oke. Nah, kita akan coba ping IP antar VPC. Kita masuk ke terminal. Nah, lalu di terminal VPC 2 kita ketikkan ping 192.168.2.254. Maaf. Enter. Nah, di sini TTL. Nah, artinya mereka itu sudah berhasil terhubung walaupun network mereka itu berbeda. Kita lanjut ke yang L2TP. Nah, salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2V. Nah, jadi di L2TP itu juga sama, ada server dan klien. Nah, untuk si router pusat saya jadikan sebagai server, lalu router cabang akan saya jadikan sebagai klien. Di Winbox router pusat saya masuk ke IP, lalu addresses. Nah, lalu yang ini kita hapus. Lalu pergi ke PPP. Di interface ini juga kita hapus. Hapus juga yang di secret. Lalu di PPTP server ini kita enable, kita nonaktifkan. Apply, lalu oke. Ke IP, lalu root. Lalu yang ini kita hapus. Lalu kita masuk ke Winbox yang cabang. Masuk ke IP, lalu addresses. Di sini juga, di sini juga nggak ada ya. Lalu ke PPP. Lalu di interface yang ini kita hapus. Lalu ke IP, ke root. Lalu yang S ini kita hapus. Lalu kita akan mulai konfigurasinya di router pusat. Ke Winbox router pusat. Ke PPP ya yang di sini. Lalu di bagian interface, lalu ke L2TP server, enable-nya kita centang. Lalu yang user IPsec kita yes. Lalu pada IPsec secret kita tuliskan secret. Apply, lalu oke. Lalu ke bagian secret, klik icon plus. Untuk namanya itu L2TP, passwordnya itu 123. Service-nya itu L2TP,
Lalu di sini untuk profilnya itu pakai yang default encryption. Local address-nya kita ke topologi dulu. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Lalu kita tambahkan lagi. Itu 172.16.1.1. Taruh di sini. Lalu klik kanan lagi, teks 172.16.1.2. Jadi nanti untuk local address-nya itu pakai yang 1.1, sedangkan yang remote address itu pakai yang 1.2. Ke Winbox pusat. Di sini local address-nya itu berarti 172.16.1.1. Untuk remote address itu 172.16.1.2. Apply, lalu OK. Nah, kita ke Winbox cabang, ke PPP, lalu interface kita klik icon plus, pilih yang L2TP client, ke menu layout. Di sini untuk bagian connect to-nya itu 10.0.137.156. Usernya itu L2TP, passwordnya itu 123. Untuk profilnya itu default encryption. Lalu yang IP secretnya kita centang, lalu kita isikan secret. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Kita masuk lagi ke Winbox router pusat, ke terminal. Coba ping yang ini, ping 172.16.1.2. Nah, di sini TTL. Nah, kita akan tambahkan network yang 2.0. Kita ke IP, lalu root. Klik icon plus di root. Lalu untuk destination address-nya itu 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu 172.16.1.2. Apply, lalu OK. Nah, kita tambahkan juga di cabang. Terus IP, root, klik icon plus. Untuk destination address-nya itu 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya itu 192.168. Untuk gateway itu 172.16.1.1. Apply, lalu OK. Kita coba buka VPC-nya. Kita coba ping 192.168.2.254. Enter. Nah, di sini TTL yang artinya mereka itu sudah bisa saling terhubung. Kita masuk ke poin terakhir yaitu PPPoE. Nah, jadi point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengkontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Nah, di sini saya sudah men-setup topologinya ya, seperti ini. Nah, saya akan masuk ke router pusat. Di sini saya akan mengganti namanya, ketik sistem identity set name sama dengan RISP. Lalu di sini sebentar di pusat kita klik edit, lalu untuk namanya menjadi RISP. Jika sudah, kita bisa save. Lalu di cabang juga klik kanan, edit, untuk namanya itu router all-in. Jika sudah, kita bisa save. Lalu masuk ke router all-in. Lalu di sini juga kita ganti namanya, sistem identity set name sama dengan all-in. Seperti ini ya. Nah, lalu kita masuk ke Winbox router ISP. Lalu ke PPP di sini di bagian interface, lalu ke L2TP server. Kita matikan enable-nya. Baik, oke. Lalu ke bagian secret kita hapus. Ke IP, lalu addresses yang ether 2 kita hapus. Nah, karena kan si router all-in ini tidak terhubung langsung ke ISP, jadi kita kalau masuk ke Winbox menggunakan fitur Roamon. Nah, kita nyalakan dulu fitur Roamonnya di Winbox ISP. Kita ke tool, lalu ke Roamon. Enable-nya kita centang.
Kalau sudah kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita enablekan juga fitur romonya yang ada di router all-in ke sini. Lalu kita ketik to roman set enable yes, enter. Nah, kalau sudah, kita buka Winbox yang ISP, ke new Winbox, loginnya admin. Untuk masuknya itu menggunakan yang ISP 156, connect to roman, pilih yang router all-in, lalu connect. Nah, sudah berhasil masuk di router all-in. Nah, kita juga akan coba hapus di Ether 2 ke IP, lalu addresses, lalu yang Ether 2-nya kita hapus. Kita masuk lagi ke Winbox ISP, ke PPP, lalu ke interface, di PPOE server, klik icon plus. Untuk namanya itu service PPPoE. Interface-nya menggunakan Ether 2, apply, lalu oke. Ke secret, klik icon plus. Untuk namanya itu PPOE. Passwordnya itu, PPOE. Passwordnya itu 123. Service-nya itu PPOE. Profilnya default. Untuk local address-nya, kita ke topologinya terlebih dahulu. Kita bisa klik kanan, lalu teks, lalu kita masukkan kanalnya, yaitu 292.168.1.1. Kita taruh di sini. Lalu kita klik kanan lagi, teks, lalu 192.168.1.2. Taruh di sini. Masuk ke Winbox router ISP. Nah, local address-nya berarti 192.168.1.1. Untuk remote address-nya itu berarti 192.168.1.2. Kalau sudah, kita bisa apply, lalu oke. Masuk ke Winbox router all-in, ke PPP, di interface kita hapus, klik icon plus lagi, lalu di sini kita pilih yang PPOE client. Interface-nya Ether 1, ke dialout. Di dialout itu untuk usernya itu PPPoE, maaf, di sini PPPoE, passwordnya itu 123. Profilnya itu default, lalu yang add default itu kita centang dan user DNS-nya juga kita centang. Apply, lalu oke. Ke new terminal, lalu kita akan coba mengetikkan IP root print. Nah, di sini kan sudah ada yang 1.0 karena tadi kita itu mencentang yang default root. Jadi nanti VPC 2 dan VPC 1 itu kalau misalnya mau internetan akan melewati ini. Lalu kita pergi ke bridge, klik icon plus. Untuk namanya itu bridge strip for strip PPPoE, tipenya bridge. Lalu jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Lalu ke bagian port, kita tambahkan Ether 2-nya. Di sini menekan Ether 2. Ini bridge for PPOE. Apply, lalu oke. Lalu kita klik icon plus lagi. Di sini memakai Ether 3, bridge PPOE. Apply, lalu oke. Masuk ke IP, lalu addresses, klik icon plus. Lalu itunya tuh 10.10.10.1/24. Interface-nya itu menggunakan bridge PPOE. Apply, lalu oke. Lalu kita ke IP, lalu DHCP server. Lalu di sini klik icon plus. Lalu ke DHCP setup. Lalu di sini untuk Ether-nya itu menggunakan bridge for PPOE.
next, lalu oke. Nah, lalu di sini ke IP, lalu firewall, klik yang NAT, klik icon plus, C-nya itu masih utuh. Nah, lalu untuk out interface-nya itu PPU out 1. Lalu ke bagian action itu masquerade. Jika sudah, apply, lalu oke. Nah, nanti kalian itu buka VPC 1 dan VPC 2-nya, lalu kalian itu bisa request IP dengan mengetikkan IP DHCP di kedua VPC, lalu kalian bisa ping 88 ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengatur besar bandwidth yang akan diterima. Nah, kita nonaktifkan saja VPC 1 dan VPC 2-nya. Lalu kalian klik kanan, lalu pilih yang node, lalu pilih yang docker. Lalu di sini untuk namanya itu saya akan menamainya itu Docker Chrome. Seperti ini. Lalu pada bagian primary console di sini pilih RDP. Lalu kita bisa save. Lalu kita sambungkan ke router cabang. Lalu kita bisa nyalakan. Lalu kita konfigurasikan masuk ke router all-in. Di bagian bridge. Lalu di sini klik icon plus. Lalu pilih yang Ether 4. Bridge-nya pilih yang bridge for PPOE. Lalu jika sudah, kita bisa apply. Lalu oke. Lalu jika sudah kalian ke PPP. Lalu ke yang profil. Yang default ini kita klik 2 kali. Lalu ke bagian limit. Di bagian rate limit, di sini saya isikan. Di bagian rate limit sini saya masukkan 2M/2M. Nah, lalu jika sudah kalian bisa apply, lalu oke. Lalu kalian bisa ke Chrome. Nah, nanti kalian pergi ke Chrome, lalu kalian itu bisa cari spreadsheet untuk mengecek besar bandwidth-nya ya teman-teman. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.